Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan bentar lagi udah tahun baru guys. Nggak berasa ya, sudah mau tahun 2025 aja nih. Di Kobe Movie, Mimi sudah mengerjakannya selama 3 tahun lebih. Gila. Bagi kalian para subscriber lama, Mimi ucapkan terima kasih. Dan Mimi bisa berharap bertemu dengan kalian yang udah nonton dari awal channel ini dibangun. Ya, Perfect World sebenarnya salah satu Tonghua yang membangun channel ini guys. So, mari kita lihat. Masuk ke part 193 One Message episode 195-nya, edisi episode spesial terakhir di tahun 2024 ini. Karena episode 196-nya sudah masuk ke tahun depannya guys. Kita bakal melihat keseruan dari pertarungan antar leluhur. Bahkan Xiahao nanti akan bertarung melawan ribuan praktisi guys. Buset, ribuan praktisi? Lebay banget min. Nggak percaya? Kalian nonton saja. So, maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Tentu leluhur pohon iblis sempat terkejut dan bingung. Sejak kapan senior leluhur tangan 8 sudah sadarkan diri? Dia hanya menjawab, itu semua karena bocah Xiahao ini. Tapi dia membahas, dulu ketika leluhur pohon iblis yang meninggalkan klan bertangan 8 mereka, itu gara-gara tubuh spiritualnya. Jadi sekarang bakalan dia balas. Leluhur pohon iblis yang ketakutan mengajak para bawahannya untuk segera kabur. Tentu tidak dia biarkan. Leluhur tangan 8 melancarkan begitu banyak tangan guys, menangkap mereka satu persatu. Sang musuh yang mencoba bertahan tetapi pelindungnya langsung hancur. Ying Kun, tuan muda pohon iblis yang mencoba kabur. Tidak Xiahao biarkan. Dia terus menyerang Ying Kun beberapa kali dan tuar. Sampai dirinya ditendang dan jatuh ke bawah. Nah lo, auto muntah darah dia guys. Xiahao pun menodongkan pedangnya sambil meminta penawar racun. Setelah itu penawar racun diberikan kepada sang tetua berlengan 8. Dan seketika racunnya pun menghilang. Setelah itu orang-orang dari pohon iblis pun dilepaskan. Tapi ini menjadi awal dari kekacauan lembah Xianku mereka nih. Singkat cerita, Xiahao yang terus memperkuat diri. Dia memiliki tujuan untuk segera memahami metode Dewi Willow, yaitu metode pemahaman kematian dan kelahiran kembali. Harapannya dia bisa hidup kembali karena nanti pasti ada musuh-musuh yang lebih kuat bakalan datang melawan dia. Sang tetua dan leluhur yang memantau dari kejauhan. Mereka memuji kehebatan Xiahao yang bisa mempelajari metode mengerikan seperti ini. Kalau dia bisa lolos dari kekacauan dan perang nanti, pasti masa depannya Xiahao itu tidak bakal terbatas. Wadidaw, tentu saja. Sementara itu, jauh dari tempatnya Xiahao, alam Sonming pun mulai terbuka. Jadi alam Sonming dan lembah Xianku merupakan dua alam yang berbeda guys. Muncullah retakan ruang yang menghubungkan kedua alam. Ini tentu bahaya, karena kalau kedua dunia terhubung, maka semua orang kuat dari kedua alam bakal bertemu dan berperang. Waduh, ini bahaya nih. Tidak cuma alam Sonming yang akan terhubung, tapi Bukit Qingxian tempat sang pria bersuling putih itu juga mulai terbuka celahnya. Wah, perang besar akan terjadi setelah ini. Karena beberapa alam saling terhubung. Semua orang kuat juga menyaksikan kejadian ini guys. Mereka bersiap siaga. Ada Ning Chuan, pria bersuling putih, dan satu lagi Mimin lupa namanya siapa. Mereka pun diteleportasikan ke suatu tempat. Sementara di sebuah istana kuno yang bernama Jiein, muncullah cahaya begitu terang di atas langit. Yes, itu adalah cahaya teleportasi yang membawa semua peserta kompetisi lembah Xianku untuk mengikuti kompetisi perang besar.
Pemenang dalam kompetisi ini akan mendapatkan kitab suci kuno. Ini berlaku kepada semua peserta ya guys, termasuk Cao Yisheng, Ni Chuan, Chang Gongyan, Gu Jianyun dan lain-lainnya. Yang pasti semua orang yang memasuki lembah Xianggu. Inikah peran terakhir penentuan yang terkuat? Di tengah mereka sudah siap arena besar yang dibuka. Orang pertama yang turun adalah pria berambut merah yang sangat percaya diri akan kemampuannya. Kira-kira siapakah orang yang akan menjadi lawannya guys? Yang ternyata lawannya adalah She Hao. Nah lo, udah salah lawan ini mah. Hahaha. Melihat sosok Huang si pria berambut merah auto mengambil langkah mundur. Apalagi para penonton. Semua orang menggosipkan dirinya. Yang She Hao khawatirkan justru adalah orang-orang dari dunia luar yang bakalan datang nanti dari retakan kedua dunia guys. Jadi sebelum mereka masuk ke lembah Xianggu, She Hao akan mengambil peluang sebanyak mungkin dan menghabisi semua musuh yang ada. Pria berambut merah pun langsung memberikan hormat, menyatakan dia menyerah, tidak berani melawan Huang. Dan dia pun pergi. Ini contoh orang pintar nih guys. Dengan ini juga Huang memenangkan pertempuran pertama. Mantap. Tapi di satu sisi, para penonton melihat She Hao seakan-akan terkena luka dalam. Itu gara-gara dia yang melatih metode Dewi Willow, melukai dirinya sendiri guys. Peserta kedua yang menantang She Hao adalah pemuda yang dipanggil juga sebagai Hong Que. Kayaknya cukup kuat nih. Hong Que menyerbu, bertaruh senjata melawan She Hao. Tapi baru bertukar beberapa serangan, Hong Que dipentalkan dan dia langsung menyatakan menyerah. Hehehe. Mungkin dia sadar guys, tidak sekuat Lord kita She Hao. Tapi luka dalam She Hao semakin parah. Dia mengalami kesakitan yang cukup luar biasa sampai membuat para penonton semakin percaya diri bisa melawan dirinya. Walaupun tetap saja banyak dari mereka yang tidak berani turun guys. Banyak yang akhirnya terus menyerah, tidak ingin melawan She Hao. Sampai pada akhirnya muncullah musuh berelemen petir yang mencoba melawan. Tapi lagi-lagi dengan mudah Lord kita bantai habis. Musuh selanjutnya adalah manusia setengah Garuda. Sang Garuda tidak sabar menghabisi She Hao dan menjadi terkenal. She Hao sadar guys, dia harus menunjukkan kekuatan aslinya biar mereka takut. Kekuatan reinkarnasi pun dikeluarkan, memanggil sosok raksasa yang memegang pedang abadi dan tua. Satu tebasan sang Garuda pun auto meninggoy di tempat. Nah lo, tadi dia tertawa keras percaya diri, sekarang malah ditertawain. Kekuatan She Hao begitu luar biasa. Siapapun yang turun menantangnya itu dia habisi semua dalam waktu singkat. Gak ada yang dikasih ampun. Sampai pada akhirnya Gu Jianyun sang ahli pedang pun angkat bicara. Dia mengatakan kalau dirinya suka dengan pedang yang She Hao pegang. She Hao membalas, kau bisa ke sini dan mencoba mengambilnya alias ditantang guys. Tapi Gu Jianyun tidak mau. Karena dia tidak ingin melawan She Hao yang sedang mengalami luka dalam. Wah, gentleman nih ceritanya nih guys. Orang selanjutnya yang menantang dia adalah sang pria berambut kuning yang dulu sempat She Hao kita habisi. Buat kayak lupa, dia itu pernah berebut harta dengan She Hao bersama dengan tubuh keduanya Ti Chong. Tapi akhirnya dihabisi sama She Hao. Sekarang dia datang untuk balas dendam guys. Namanya adalah Shang Tianze. Tianze mengatakan kita ketemu lagi untuk menyelesaikan masalah masa lalu. Hanya saja disayangkan kondisimu tidak terlalu baik ya. Yes, benar sekali.
Apa kau mau mati untuk kedua kalinya? Balas Shahao. Tianzi murka guys. Langsung melancarkan serangan ribuan tombak petir yang begitu dahsyat, menciptakan ledakan begitu besar, tetapi itu semua tidak berguna karena petir adalah makanan untuk Lord kita Shahao. Tianzi yang tersadar pun langsung mencoba kabur. Tetapi sayang sekali sudah telat. Kekuatan Dewi Willow digunakan dan tuar. Dirinya pun ditusuk sampai meninggoy di tempat. Mudah sekali. Ini total sudah 80 peserta yang Shahao menangkan. Ada sosok ular berkepala emas yang juga pengen mencoba melawan guys. Dia menerjang tetapi langsung Shahao kasih paham dengan serangan pedang abadi raksasa. Pedang itu langsung menusuk sang ular dan membuatnya pindah ke alam neraka seketika alias meninggoy guys. Hahaha, mudah sekali. Ini gimana ini? Tidak ada yang bisa menandingi Lord kita Huang. Sekarang pun sudah mencapai 99 kemenangan. Wah, siapakah yang akan menjadi yang ke-100? Ku janji terus memperhatikan pedang abadi yang Shahao pegang. Di satu sisi Shahao meledek. Ini pertarungan terakhir dan kau tidak mau maju? Ku janji tetap tidak mau guys melawan Shahao yang sudah mau mati. Karena dia bisa melihat Shahao mempelajari sebuah metode rahasia yang membuat dirinya berada di ambang kematian. Kalian mesti ingat ya guys, metode Dewi Willow itu harus berada tepat di tengah antara mati ataupun hidup dan tuar. Karena tidak ada yang menantang Shahao, otomatis dia memenangkan 100 pertarungan dan diperbolehkan untuk mundur beristirahat dulu. Tapi apakah Shahao kita mau? Yes, tentu tidak. Dia berteriak, apa masih ada yang ingin menantangku? Yang berarti Shahao tidak mau beristirahat guys. Dia pengen bertarung lagi malah. Para penonton semakin terkejut dan semakin benci akan kesombongannya. Alasan Shahao melakukan ini sebenarnya jelas. Dalam mempraktikkan metode hidup dan kematian Dewi Willow, dia itu harus mencapai ke batas hidup guys. Sehingga dia harus melakukan pertarungan panjang terus-menerus supaya bisa mencapai ke ambang kematian. Ying Kun dari kejauhan yang masih membenci Shahao. Dia tidak sabar ingin melihat bagaimana Shahao mati dengan cara paling memalukan. Ying Kun pun mengumumkan guys, bagi siapapun yang bisa menghabisi Shahao di atas arena, bakal dia berikan yang namanya pil Nirvana. Wah, pil Nirvana merupakan pil langka. Mendapatkan satu pilnya aja guys bisa kaya raya 7 turunan, bahkan menjadi terkenal. Shahao tertawa kecil. Dia malah senang guys. Ying Kun yang kemarin diampuni tapi tidak sadar diri dia. Tawaran Ying Kun berhasil memotivasi beberapa orang. Menganggap kalau sekarang Shahao yang terluka itu pasti sudah semakin lemah. Satu orang pun turun tangan mencoba melawannya, tetapi langsung Shahao bakar habis jadi abu. Sehingga Ying Kun mengajak semua orang untuk turun tangan membantainya guys. Langsung dah. Ratusan praktisi menerjang untuk membantai Shahao. Buset, ini seru banget nih. Kacau. Seru banget guys. Komen di bawah biar rilis secepatnya ya. Bakal Mimin rilis secepat nanti. Tapi untuk kali ini mungkin Mimin sengaja nggak kasih kalian preview spoiler untuk selanjutnya. Mimin ganti dengan sedikit penjelasan gimana yang dijelaskan soal metodenya Dewi Willow. Kalian pasti masih bingung kan apakah itu? Jadi Shahao sekarang sedang berfokus mempelajari metode Dewi Willow yang bisa dibilang metode itu sangat misterius dan tidak semua orang bisa mempelajarinya. Kekuatan itu memungkinkan Dewi Willow hidup kembali bahkan hidup abadi.
Makanya Sunday Willow itu bisa hidup di mana-mana guys. Bahkan dia bisa selamat dari tempat yang katanya nggak ada satu orang pun bisa selamat. Nah, tapi selain itu ada beberapa rahasia lagi yang belum diungkapkan dari metode tersebut. Tapi dalam praktiknya Shihao harus berada di ambang hidup dan mati supaya mempelajari kekuatan itu. Jadi dia harus berada di tengah-tengahnya guys, biar merasakan. Nah makanya dia mencoba melawan ratusan, bahkan ribuan orang supaya bisa menekan kehidupannya sampai ke tingkat puncak. Nanti tinggal kita lihat, gimanakah dia bisa berhasil menguasai metode The Willow yang sangat luar biasa itu. Hehehe, mantap. So, selesai dulu untuk part 193 One Message Perfect World Dunia Sempurna. Kita bakal ketemu lagi sesuai kata Mimin di tahun depan ya guys. Tahun depan tinggal beberapa hari lagi. Hahaha, tidak berasa nih. Oke, Mimin mohon pamit undur diri dulu. Makin tua rasanya ya guys. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Pastinya cuma di sini ya guys. Kobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.